Presiden itu cuma boleh cuti untuk kampanye kalau dia nyalon sendiri, Mbak. Oh, iya, yang tadi ya. Tapi untuk berpihak seperti itu tidak boleh sama sekali Memang cuti ya? tidak boleh. Memang tidak boleh dia sebenarnya berpihak. Tapi kalaupun kalau dia terdaftar nih, misalnya dia dalam daftar timnya Prabowo Gibran, masuk ke KPU namanya, oke dia boleh kampanye, tapi harus cuti. Nah itu nggak ada ketentuannya cutinya berapa lama dan lain sebagainya. Nah ini juga yang kita harus lihat lagi berbagai peraturan perundang-undangan. Tapi yang jelas itu sebenarnya tidak ada kerangka hukumnya karena itu tadi ya konteksnya biasanya presiden tidak ada Belum dalam pernah sebuah terjadi tim ya secara seperti ini. resmi. Jadi memang tidak. Ini unprecedented gitu. Jadi kekacauan ini bermula dari nepotisme itu tadi ya. Ini belum pernah ada, makanya undang-undang belum menangkap situasi ini. Oke, berarti kesimpulannya ketika Jokowi saat ini masih menjabat sebagai presiden tidak boleh cuti karena bukan Presiden Jokowi yang maju sebagai incumbent atau yang mencalonkan diri. Seperti itu ya, Mbak ya? Betul ya? Ya, betul. Nah, jadi pasal 299 itu memang bunyinya itu presiden, wakil presiden berhak berkampanye. Tapi sebenarnya pasal itu gunanya adalah kalau si presiden dan wakil presiden itu maju lagi sebagai calon. Jadi dia maju untuk dirinya sendiri, satu, atau bisa juga kalau kita lihat ayat 2, kemudian ayat 3-nya, jadi jangan baca satu potong aja, itu 3 ayat, nggak cuma satu ayat pasal itu. Kemudian dinyatakan bahwa intinya adalah dia boleh berkampanye sepanjang dia didaftarkan sebagai tim kampanyenya salah satu paslon ya dan seterusnya gitu. Jadi konteksnya seperti itu. Kalau presiden boleh berpolitik atau tidak, ya boleh. Berpolitik itu hak semua orang, hak asasi ya. Tapi berkampanye itu lain soal dengan berpolitik. Kalau berkampanye, aturan mainnya selain pasal 29 itu, 299 yang dilihat sebagai cara kalau presiden petahana seperti Jokowi waktu 2019 tuh mau maju atau menteri untuk dirinya sendiri mau berkampanye, dia tetap berhak gitu. Intinya pasal itu bilang itu, dia tetap berhak loh. Seberapa kuat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini yang membahas soal pemilu bisa melindungi demokrasi kalau presidennya saja misalnya tidak netral seperti itu. Lalu kepada siapa sebetulnya kita harus melakukan penegakan hukum? Undang-undang pemilu kalau dari segi kekuatan legalitas ya pasti kuat. Dia tahun 2017 dan dia sudah disepakati tidak mau diubah oleh para partai politik waktu itu, oleh DPR dan Presiden sebagai pembuat undang-undang. Jadi dia secara legalitasnya kuat. Tapi kan kita harus membaca bahwa undang-undang pemilu ini dibuatnya juga oleh orang-orang yang semua punya kepentingan. Makanya mereka memutuskan beberapa tahun yang lalu mereka tidak akan mengubah undang-undang pemilu kali ini, walaupun sudah banyak sekali masukan, sudah banyak perkara di Mahkamah Konstitusi. Nah, satu lagi juga Mbak, buat saya yang penting adalah undang-undang itu kan dibuat berdasarkan kasus yang pernah terjadi. Dia memotret, kemudian dia buat normanya supaya tidak terjadi lagi. Nah, situasi seperti sekarang, ada nepotisme dan politik dinasti yang ditunjukkan secara telanjang, dan cawe-cawe yang juga secara terbuka dilakukan, ini belum pernah ada dalam sejarah Indonesia. Sehingga Undang-Undang 7 2017 belum mengantisipasi itu dalam pasal-pasalnya. Makanya jadi banyak loopholes, banyak kelonggaran-kelonggaran yang kemudian dijadikan argumentasi hukum oleh tim pasangan yang melanggar. Dan itu yang saya kira sedang kita hadapi, makanya repot sekali kita berdebat pasal per pasal. Nah, kalau pertanyaannya kemana lagi ya, saya kira pasti ya kita pertama-tama harus pegangannya undang-undang dulu, maka Bawaslu tetap jadi pegangan kita yang awal, tapi dengan skeptisisme pada Bawaslu, saya kira memang masyarakat nih mesti secara aktif mengawasi, merekam, memotret. Kita juga media massa saya kira dapat banyak juga dari masyarakat yang merekam ya, dan kemudian dikumpulkan melalui berbagai platform yang sudah ada, yang dibuat oleh masyarakat sipil sendiri. Misalnya Jaga Pemilu, Jaga Suaramu, peta kecurangan pemilu, dan lain sebagainya. Jadi kalaupun Bawaslu bertindaknya kurang profesional, kita punya datanya, kemudian kita bisa gunakan untuk menyebarluaskan
kecurangan-kecurangan ini sebagai tanggung jawab sejarah kita untuk menunjukkan bagaimana demokrasi ini bekerja atau tidak bekerja.